Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan juga hidayahnya. Allah memberikan kita kesempatan bertemu di bulan yang suci, bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini Ramadan ke-8 ya. Ke-8 bagi yang ikut keputusan pemerintah, dan juga ada juga saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu berpuasa, jadi ada juga yang puasanya ke-9, dan ada juga saudara-saudara kita yang tidak tahu kapan mulai puasanya, tiba-tiba sudah raya. Inilah perlu kita doakan, perlu kita dakwahi, karena kita semua adalah dai, ya kan? Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum apapun itu. Apapun profesi kita, maka tugas kita adalah dai sebenarnya. Berselawat, berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di majelis ini insyaallah berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwati fillah dan ustazah, para asatidz sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kami ingin memberikan sedikit pembelajaran atau pengantar ilmu tajwid, ya, pengantar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid sendiri? Ya, ada yang istilah tajwid dan ada juga istilah tahsin, kan gitu ya. Kapan lahirnya, kapan adanya ilmu tajwid ini? Nah, jadi sebelumnya ilmu tajwid ini
secara praktik, ya, secara praktek itu sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara praktik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya, disertai dengan cara membacanya. Jadi cara membaca Al-Quran inilah yang disebut dengan tajwid. Ya, Imam Jazari rahimahullah mengatakan dalam bait syair. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan ilmu atau menghafal ilmu itu dengan syair, dengan matan. Beliau mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wassalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu beserta dengan cara membacanya, itu ilmu tajwid. Maka dengan tajwid pula lah Al-Qur'an itu sampai kepada kita, yang mana bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia bahwa tajwid itu harus sampai kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Dengan tartil. Apa sebenarnya definisi tartil itu? Ada yang ingin menyampaikan definisi dari tartil? Kalau kita lihat terjemahan di mushaf kita, ya, terjemahan dari Departemen Agama, bahwa tartil di situ disebutkan perlahan-lahan, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Jadi pertanyaannya, apakah perlahan-lahan itu tartil? Sudah pasti tartil? Dan apakah tartil itu harus perlahan-lahan? Sekali lagi, apakah perlahan-lahan itu tartil? Dan apakah tartil itu harus perlahan-lahan? Jadi sebenarnya terjemahan yang tepat itu, dan bacalah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Apa itu definisi tartil? Imam Ali bin Abi Thalib mendefinisikan makna tartil ini, tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufihi, yakni mentajwidkan setiap huruf, ya, dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian, tempat-tempat waqaf. Jadi mentajwidkan setiap huruf. Kemudian kita juga mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Tajwid itu sendiri bermakna ikhraju kullin harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat-tempat keluarnya. Jadi setiap huruf itu, ya, mempunyai tempat-tempat keluar yang disebut dengan makhraj. Nah, kemudian, ya, dengan memberikan, ya, hak dan mustahaknya. Jadi selain makhrajnya, ya, kita harus sempurnakan huruf itu, juga harus kita sempurnakan hak dan mustahaknya.
haknya itu adalah sifat-sifat yang dimiliki dari setiap huruf. Jadi setiap huruf itu minimal ada 5 sifat. Minimal ada 5 sifat. Ada yang 6 dan ada yang 7. Kemudian ada mustahak. Haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Ada mustahak. Mustahak itu kondisi tertentu. Ya. Kalau zakat ada mustahik, ya kan? Orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil, kemudian gharim, orang yang berhutang, kemudian muallaf, kemudian apa lagi? Ibnu sabil, musafir, ya, riqab, hamba sahaya, ya. Jadi itulah yang berhak menerima zakat. Apalagi sekarang, ya, kondisi sekarang masa Covid-19, orang yang dulu bekerja, ya, ada yang tidak bekerja, kan gitu. Ada yang tidak bekerja lagi karena ada PHK gitu kan. Jadi dengan kondisi saat ini, dia yang awalnya dulu bekerja dan berpenghasilan, sekarang menjadi tidak berpenghasilan, maka dia menjadi mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat kalau dia, ya, miskin itu tadi, karena ada asnafnya. Jadi mustahik itu ada kondisi tertentu dia harus kita berikan haknya, kita sempurnakan haknya. Jadi begitu tadi huruf, ya. Dalam huruf ada kondisi-kondisi tertentu kita harus berikan atau kita harus sempurnakan haknya. Ya. Dia sifat itu ada sifat asli. Ya, sifat asli, sifat yang selalu melekat pada setiap huruf. Dan juga ada sifat arid. Ya, sifat yang tidak asli, tidak selalu melekat pada setiap huruf. Kondisi-kondisi tertentu dia dibaca begini, dan kondisi tertentu dia dibaca begini. Nah, jadi tidak selalu melekat. Nah, misalkan ro itu ada tebal, ada tipis. Lam begitu juga, ada tebal, ada tipis. Lam pada lafaz Allah, ya kan? Kalau sebelumnya fathah, maka dia tebal kan? Rasulullah, atau dhammah Rasulullah, tebal dia. Kalau sebelumnya kasrah, maka dia tipis. Bismillah, tipis dia. Nah, jadi ada kondisi tertentu dia harus kita sempurnakan haknya. Jadi penerapan ilmu tajwid ini sendiri, ya, harus sempurna, harus sempurna secara keseluruhan ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Quran harus menyempurnakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Adapun azan, ya, adapun azan maka tidak harus sempurna, hanya kaidah-kaidah dasar saja seperti makhraj dan sifat. Karena kalau salah makhraj, salah sifat dapat merubah makna gitu kan. Nah, jadi kalau harokat itu, ya, ketika membaca Al-Quran, misal waladdallin, ini panjangnya 6 harokat. Inilah maksimal panjang ketika membaca Al-Quran, 6 harokat. Tentang sifat isti'la itu, ya, terangkatnya pangkal lidah. Jadi ada 7 huruf isti'la. Jadi kita belum masuk sifat huruf sebenarnya. Ada 7 huruf isti'la yang terangkum dalam kalimat khussadatin qidh. Kha, sa, dad, ghain, qaf, qidh, ya, qaf dan dha. Jadi ketika mengucapkan 7 huruf ini, pangkal lidah kita harus terangkat, ya. Khu, kho, kho, bukan kha, kha. Kalau kha makhrajnya udah betul, kha, ujung tenggorokan, ya kan? Kha. Tapi sifatnya belum, sifat istilahnya tadi,
kho. Jadi harus tebal dia, terangkat pangkal lidah, kho. Nah. Kalau ghain juga gho, ya, bukan gha. Belum isti'la. Apalagi huruf sod, so, bukan se. Jadi ada 7 huruf, ya, yang mempunyai sifat isti'la atau terangkatnya pangkal lidah. Khusodotin qidh, kho, so, do, ghain, to, qaf dan zo. Kemudian tentang hamas dia. Hamas pada huruf ta tadi ya. Kalau hamas ini banyak hurufnya. Terangkum dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu, ya. Tha dan ha syakhsun. Ya, shin, kho, sod, sakat, sin, kaf dan ta. Ada berapa itu? 10 ya. Masalah saya 10. Jadi ada 10 sifat hamas. Yang hamas itu apa? Mengalir nafas. Mengalir nafas. Tadi dicontohkan Akhi Fadil ta, at, ya kan? At. Sebetulnya sama dengan pertanyaan Akhi siapa tadi? Jordi. Nah, Akhi Jordi hampir sama pertanyaannya tentang hamas pada sifat ta itu, pada huruf ta itu. Dia memang ada karena sifat ta itu hamas, mengalir nafas. Tapi selain mengalir nafas, ta itu terhenti suara, tertahan suara. Jadi ketika mengucapkan ta sukun itu at kalau lambat, tapi dia cepat at. Ya, dia tidak lambat tapi cepat. Dia syiddah itu tertahan suara, terhenti suara. Ya, dia juga mengalir nafas. Makanya sifat huruf itu minimal ada 5. Ya, ta tadi, ta, ya, dari segi tertahan atau mengalirnya nafas. Ta itu mengalir nafas. Nah, itulah dia. Kemudian dari segi tertahan atau mengalirnya suara, ta itu tertahan, at tertahan. Dari segi terangkat atau turunnya pangkal lidah, ta itu turun, ta biasa kan, ta pangkal lidah kita turun. Dari segi lengket enggak sebagian besar lidah, ta itu tidak lengket, ta tidak lengket ke langit-langit, ta. Kemudian dari segi mudah tuh sulitnya pengucapan, ya. Ada isman, ada izlaq. Ta itu termasuk bagian yang bukan yang ringan. Yang ringan tuh ada 5 huruf, farro min dubbin, fa, ro, mim, lam dan ba. Nah, itu yang mudah, yang ringan diucapkan. Jadi ada 5 sifatnya. Ta itu hamas, ta itu syiddah, ta itu istifal, turun pangkal lidah, ta itu infitah, terbuka sebagian besar lidah dari langit-langit. Kemudian yang kelima dia yusman. Itulah dia, wallahu a'lam.